Halo semuanya, perkenalkan aku Natania Ray. Dan aku Syawai. And welcome to Economics Review. Oke, sebelumnya kami perkenalkan dulu suatu orang yang sangat honorable. Kita diajak ke rumah perubahan beliau, yaitu Profesor Renald Kasali. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, bagi yang belum kenal nih dengan Profesor Renald Kasali, beliau merupakan guru besar manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selain itu, beliau juga banyak diundang untuk membahas tentang sosial, politik, dan ekonomi. Karena menurut beliau sendiri, tadi kita sudah berbicara sedikit ya Prof ya. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan, apalagi di zaman kontemporer. Oleh karena itu, kami mengundang beliau untuk membahas isu yang paling hits terkait ekonomi politik. Terima kasih banyak ya Prof udah hadir dengan kami di sini. Gimana nih kabar Prof hari ini? Kabar alhamdulillah puji Tuhan baik. Makasih. Selamat datang di Rumah Perubahan. Terima kasih Prof. Kami sangat senang Prof bisa datang dan memberikan salah satu info dari Profesor yang sangat bermakna. Mau itu sepatah kata pun ataupun sebesar samudra pun. Nah, jadi Wai, hari ini kita mau bahas apa sih? That's a very good question, Nat. Kita akan membahas banyak hal berkaitan dengan sosiopolitik dan ekonomi. Mungkin lebih enak kita langsung tanyakan saja kepada Profesor Renald Kasali tentang pembahasan kita hari ini. Nah, menurut Prof sendiri, seberapa pentingkah kondisi ekonomi politik suatu negara terhadap negara tersebut? Sangat penting. Ada dua orang profesor dari MIT, yang satu ahli sejarah, yang satu ahli politik. Dia menantang teori-teori sebelumnya yang mengatakan kemiskinan di satu negara disebabkan oleh budayanya. Ternyata tidak. Kemudian disebabkan oleh sumber daya yang tersedia. Ternyata tidak. Ada lagi yang mengatakan itu karena kekayaan berlimpah jadi ribut terus. Jadi itu ada teorinya namanya Dutch disease gitu ya. Atau juga disebutkan resource curse, kutukan sumber daya alam. Ternyata juga tidak katanya. Mereka mengambil contoh di perbatasan Korea Utara, Korea Selatan. Dua negara yang budayanya sama, alamnya sama. Bahkan dulu satu negara. Atau Amerika dengan Meksiko di selatan Amerika. Sama-sama pernah dijajah Spanyol, berbahasa Spanish. Ternyata budayanya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan sistem politiknya. Jadi di Amerika itu yang satu demokrasi, yang satu non-demokrasi. Pada waktu itu Meksiko belum demokrasi. Sehingga kok bisa pendidikannya yang di Amerika di kota Nogales. Nogales itu ada Nogales di New Mexico, bagian Amerika, ada yang di bagian selatan. Perbatasan. Ternyata yang di Amerika itu tingkat pendidikan, pencapaian pendidikannya lebih tinggi. Kesejahteraannya lebih tinggi, tingkat harapan hidupnya lebih tinggi. Kemudian cara menjadi pengusaha ternyata juga berbeda. Yang di selatan lebih rendah, semuanya lebih rendah, pendapatan lebih rendah, kesejahteraan lebih rendah, kemiskinannya lebih tinggi. Jadi penyebabnya adalah sistem politik. Ya, sama juga dengan Korea Selatan dengan Korea Utara. Kita ketahui Korea Selatan negara demokrasi dan hasilnya kita bisa lihat seperti apa. Nah, kemudian ketika Amerika maju, kemudian 1989 tembok Berlin roboh, kemudian Cina mulai membuka diri setelah itu. Ya, jadi kita berpikir komunisme sudah hapus gitu ya, digantikan oleh liberal demokrasi. Ternyata Cina mempunyai sistem politik yang berbeda. Mereka tetap dengan satu partai, tapi mereka pakai mekanisme pasar, kepemimpinannya terpusat gitu. Ternyata Cina menjadi lebih powerful, menjadi cepat kaya dibandingkan Amerika yang mengalami kemunduran. Kenapa? Karena yang satu terlalu liberal, terlalu demokratis, yang satu bisa mengendalikan, ada disiplin. Katanya disiplin. Tapi belakangan terpikir lagi, kenapa sekarang Cina mundur?
Jawabnya adalah karena sistem politiknya Xi Jinping menjadi presiden yang relatif seumur hidup begitu ya. Otoriter. Dan kebijakan ekonomi tidak bisa dikontrol oleh tidak bisa dikritisi oleh publik begitu. Jadi ini sistem politik bisa berpengaruh kepada pencapaian ekonomi. Jadi Prof, seperti yang Profesor bilang, Cina ini kan sudah dia lebih authoritarian in nature. Tapi mereka juga mengontrol dalam arti kata ekonomi dengan porsi yang signifikan. Mereka kan termasuk jadi global player kan. Seperti yang Prof sampaikan sebelumnya, apakah perbedaan sistem politik berpengaruh besar terhadap hasil pembangunan ekonomi negara tersebut dan pada efeknya terhadap hasil pembangunan ekonomi global secara keseluruhan? Di atas sistem politik itu ada namanya ideologi, ya, yang menentukan cara berpikir bangsa itu. Jadi kalau misalnya suatu bangsa kompetisinya ada dua partai, bagaimana sistem politik? Nah, ada lagi di bawahnya tuh sistem politik, sistem kepartaian. Bagaimana manusia bisa mengekspresikan pendapatnya, kebebasan berpendapat. Tapi sistem partai politik juga begitu. Kalau di Amerika itu ada liberal, ya, ada kemudian konservatif. Yang satu ingin pajaknya itu dibebaskan supaya orang bisa invest, yang satu ingin agar rakyat yang lebih dibantu. Nah, ternyata itu terus berpengaruh karena apa? Karena bagaimana menciptakan orang kaya di satu negara. Yang tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan. Nah, di Amerika itu didorong orang untuk menjadi kaya sebesar-besarnya. Akibatnya ekonomi jadi jomblang, timpang gitu ya. Gini coefficientnya jadi terganggu. Karena yang kaya itu namanya kelompok plutokrats. Plutokrats itu kurang dari 1% tapi menguasai lebih dari 70% pendapatan nasional. Bayangkan coba bisa seperti itu. Jadi sangat berpengaruh begitu ya sistem politik ini. Nah, sistem politik ini ada tadi ada ideologi, ada kemudian konstitusi, kemudian ada prakteknya, kemudian ada undang-undang tentang kepartaian, dan akhirnya ada prakteknya, kebiasaan. Misalnya saja begini. Seberapa jauh di Indonesia konsisten melakukan pemberantasan korupsi? Kenapa sih terjadi korupsi? Barangkali karena sistem partai politiknya, undang-undang partai politiknya yang dibuka sebanyak-banyaknya, partai politik semakin banyak, kemudian mereka mahal sekali untuk menjadi politisi mahal sekali di Indonesia, dan kemudian mereka harus cari uang ya, untuk kampanye untuk segala macam, dan akhirnya kemudian diciptakanlah KPK. Tapi ternyata KPK juga bisa diganggu oleh mereka. Karena yang pilih adalah orang yang sistem menjadi politisinya mahal. Karena harus dipilih oleh politisi begitu. Jadi akibatnya ini akan sangat mengganggu. Indonesia harusnya menjadi negara yang sejahtera kalau sistem hukumnya benar. Kalau politiknya benar. Jadi ini sangat mengganggu. Karena kalau sistem politiknya salah, tingkat korupsinya besar, keributannya besar, akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan, akan mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan, penyelewengan hukum, dan sebagainya. Nah, Indonesia ini kan kita lihat masih berdasarkan UUD. Prof, tahu UUD apa? Ujung-ujung duit, ya kan? Belum undang-undang dasar, masih ujung-ujung duit itu. Prof sendiri merasa bagaimana cara mengimprove di Indonesian economy berdasarkan misalnya penegakan hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan itu? Hukum dan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh bagaimana suasana di parlemen, ya, karena hukum itu adalah produk dari legislatif. Jadi kalau di parlemen itu tidak bisa menciptakan misalnya undang-undang tentang perampasan aset, gitu ya. Semuanya takut loh itu, partai politik. Kenapa? Karena katanya kalau dilakukan secara random, apalagi situasi sekarang menjelang pemilihan presiden, legislatif dan sebagainya, itu panas ini kayaknya. Nah, artinya mungkin ada hampir semuanya barangkali terlibat, mungkin ya, tidak tertutup mungkin ada orang baik, tapi itu terjadi ya. Nah, jadi
yang pertama itu memang adalah kepartaiannya harus diperbaiki. Ya, partai politik harus lebih independen, mandiri. Sekarang independen tapi tidak mandiri, tidak punya uang, ya, tidak punya modal, dan kemudian mereka harus mencari uang, ditugaskan oleh anggotanya harus dipotong, harus nyetor, harus menyumbang, dan kalau jadi menteri harus menyumbang, misalnya begitu. Jadi mengakibatkan mereka melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. Nah, jadi yang pertama itu adalah mereka menghasilkan undang-undang. Yang kedua, yang mengontrol lembaga-lembaga penegakan hukum adalah juga DPR. Jadi kalau sudah begitu, kalau polisi mau menangkap, dipanggil oleh DPR, bisa jadi nggak bisa menangkap. Ya. Terus kemudian mereka menjadi Kapolri harus dengan persetujuan atau dievaluasi oleh DPR. Mau jadi ketua KPK atau menjadi pimpinan KPK harus melalui DPR. Jadi ini memang politiknya dulu harus diperbaiki, partai politik harus diperbaiki. Kalau kita bisa terlalu kuat. Nah, kemudian sistem oposisi di Indonesia juga belakangan juga tidak dikenal. Karena apa? Karena partai yang oposisi nggak mau juga kelamaan lapar. Jadi mereka kemudian akhirnya bergabung. Jadi lawannya pun bisa bergabung begitu ya. Jadi yang mengkritisi, menciptakan balancing itu tidak ada gitu. Itu harusnya adalah dimulai dari parlemen yang independen dan mandiri. Jadi tidak cukup hanya independen, harus mandiri. Harus mandiri. Nah, terkait iklim politik Indonesia nih, Prof. Menurut Prof, bagaimana keadaan iklim politik Indonesia saat ini, dan bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap pembangunan nasional dan perekonomiannya? Saya tadinya berpikir keadaan politik di Indonesia sudah cukup baik. Sampai kemudian saya menyaksikan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. MK. Ya, menurut saya itu contoh yang tidak baik. Sangat tidak baik. Dan kalau nanti terpilih menjadi persoalan lagi. Karena mereka sudah pernah melakukan sesuatu yang cacat hukum. Terbukti ketuanya atau yang mengambil keputusan itu dianggapnya bersalah, begitu ya. Apakah nanti mereka juga akan disiplin untuk menegakkan itu? Itu satu persoalan juga. Kemudian kita juga bisa melihat lagi bagaimana sekarang hukum seringkali kalah menghadapi praktek-praktek yang tidak benar. Jadi keadaannya saat ini memang memprihatinkan. Indonesia adalah negara yang kaya, yang diminati oleh banyak negara sebagai tempat investasi. Bukan hanya karena resourcesnya banyak, bagus dan dibutuhkan pada saat ini, tetapi juga karena marketnya besar, ya, marketnya besar. Karena unsur C di dalam ekonomi Indonesia itu ada sekitar 53-60%. Consumption itu ada sekitar itu. Jadi sangat besar. Market kita cukup besar. Nah, yang sebetulnya bisa terjadi adalah bangsa-bangsa itu ingin datang ke Indonesia investasi. Jadi unsur investasinya kita sebagai peningkatan pendapatan nasional harusnya besar. Tetapi karena penegakan hukumnya tidak konsisten, akibatnya pengusaha selalu tanya, menjelang pemilu pengusaha tanya, investor tanya, uangnya bisa disimpan, bisa ditarik. Kita bisa lihat bagaimana fluktuasi nilai rupiah, ya. Selain karena faktor-faktor eksternal, juga karena faktor internal di negara kita. Jadi kalau kita tidak menjaga penegakan hukum dengan baik, demokrasi dengan baik, maka yang terjadi adalah investasi di Indonesia itu kalah dengan di Malaysia, apalagi dengan Singapura, ya, dengan Thailand kita kalah, bahkan dengan Filipina kita bisa kalah. Jadi banyak pengusaha yang mengatakan kepada saya, sebenarnya Indonesia nggak perlu tuh kirim menteri untuk mencari investor di luar negeri, nggak perlu roadshow, nggak perlu bikin pameran dagang, nggak perlu. Cukup perbaiki aja sistem politik dan perundang-undangan serta penegakan hukum di Indonesia. Kalau hukumnya benar, semuanya bisa dikendalikan, bisa dikelola dengan baik, maka investasi akan datang sendiri. Tapi Prof, saya penasaran nih Prof. Tadi Prof udah bilang bahwa Indonesia harus bisa mereformasi hukum untuk menarik para investor. Tapi saya lihat, saya mengambil kasus misalnya di contoh negara-negara seperti negara Afrika di mana banyak sekali human rights abuse ya, Prof ya. Itu kenapa negara-negara seperti
China dan semacamnya masih, dan Afrika terutama kan yang lagi panas tuh, Cina dan Rusia ingin masuk ke Afrika. Kenapa mereka masih mau masuk? Padahal mereka banyak human rights abuse, dan saya bisa berargumentasi bahwa penegakan hukum mereka lebih parah dibanding Indonesia. Tentu ada banyak penyebabnya, ya. Cina misalnya masuk ke Afrika, kenapa? Karena di Afrika itu adalah sebuah kawasan yang penduduknya masih tumbuh. Negara-negara Asia hampir semuanya kecuali Bangladesh dan Pakistan, India, yang penduduknya masih tumbuh cepat, ya. India, Pakistan khususnya dan Bangladesh itu masih tumbuh cepat. Makanya Tiongkok itu investasi di Pakistan, ya, karena Tiongkok ini berlawanan, bermusuhan dengan India, tegang, ya. Dan karena mereka tegang, mereka cari, dalam politik disebutkan musuh dari musuhmu adalah kawan kita, ya. Ya, jadi jadi karena itu musuhnya India, maka Tiongkok kemudian bersahabat dengan merangkul Pakistan. Nah, di Afrika, fertility rate bangsa-bangsa di Afrika itu masih di atas 3. Asia sudah mendekati 2 dan sebagian sudah di bawah 2. Korea Selatan itu 0,7. Jepang 1,3. Singapura 1,3. Malaysia 1,8. Dan seterusnya. Indonesia 2,1, sudah mendekati 2. Jadi penduduknya sudah mulai melambat untuk tumbuh. Sedangkan di Afrika, katakanlah Kenya itu sekitar 3,5, Nigeria sekitar 5. Ya. Apalagi negara-negara di Afrika, Mesir itu juga tinggi fertility rate. Jadi populasi penduduk tinggi, sedangkan Tiongkok penduduknya turun. Jadi marketnya tidak bisa lagi mengandalkan di Tiongkok, dan Tiongkok harus membangun yang disebut dengan Belt and Road Initiative. Ya, jadi mereka kemudian invest di sana, dan mereka mendekati pemerintah di sana. Justru karena otoriter, maka mereka bisa mempengaruhi negara-negara itu. Ya, karena otoriter bisa mempengaruhi negara-negara itu. Yang penting dia dapat marketnya. Nah, ini berbeda dengan cara berpikir Barat. Kalau Barat, yang pertama kali dilihat adalah ideologinya. Apakah di sana bebas korupsi apa enggak, human rights-nya bagaimana. Barat tuh melihatnya itu. Kalau China melihatnya adalah market. Makanya investor di Indonesia banyak kan adalah China dan negara Asia, ya, bukan negara-negara Barat. Mereka sangat berhati-hati. Karena apa? Karena Barat berpikir kalau negara itu demokrasi, maka direktur yang saya taruh di sana tidak ditangkap, ya, tidak ditangkap hanya karena salah ngomongan. Karena ada tindakan yang tidak disukai pemerintah, maka ditangkap, begitu ya. Kalau China berpikirnya tidak begitu, tangkap aja, saya masih punya produk banyak, begitu ya. Yang penting saya dapat marketnya, begitu. Dan sepanjang pemerintah itu bisa disogok, ya orang saya bisa dilepas, begitu. Mereka berpikir begitu. Jadi mereka lebih adaptif ketimbang masyarakat Barat yang lebih mementingkan ideologi market, demokrasi, dan prinsip-prinsip liberalisme. Mereka sangat mementingkan itu. Terkait iklim politik tadi, ada nggak sih faktor-faktor kunci yang dapat menyebabkan iklim politik tersebut tuh menjadi bermanfaat bagi negara, terutama pada economic growth-nya? Yang pertama tentu saja adalah mekanisme untuk menciptakan suasana kompetisi yang sehat. Karena kalau ada kompetisi yang sehat, maka akan terjadi market yang efisien. Ya, itu yang penentunya. Nah, supaya bisa terjadi market yang efisien, maka kita memerlukan memerlukan adanya check and balance dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya pengusaha melakukan kecurangan, ada yang mengkritik, ada yang berbicara. Ya, misalnya sekarang kita lihat di Tiongkok, pertumbuhan ekonominya, Tiongkok mengklaim tinggi, penjualan tinggi, tapi kan nggak ada yang mengkritisi. Cadangan devisa berapa, nggak ada yang mengkritisi. Kemudian kompetisinya Tiongkok buka, ya. Tapi begitu dia anggap mulai mengancam mata uang mereka, ya, mereka kemudian intervensi. Alibaba mau IPO di Hong Kong terkait dengan Ant Financial itu, ya, lembaga keuangannya Tiongkok yang nilainya besar sekali dari Alibaba itu,
mau dilakukan di IPO di Hong Kong dilarang oleh pemerintah Tiongkok. Dan kemudian kita ketahui pemilik Alibabanya menghilang. Sampai sekarang Ya. belum ketemu. Ada, tetapi tidak bisa bicara lagi seperti dulu. Ya. Jadi faktor kuncinya apa? Satu adalah bagaimana market itu bekerja. Yang kedua, bagaimana kompetisi itu bisa terjadi dengan baik. Yang ketiga adalah peraturan tidak berubah-ubah. Yang keempat, penegakan hukum dapat dijalankan dengan tepat dan predictable. Jadi kalau misalnya orang bersalah, ya hukumannya keras. Ya, misalnya saja membajak karya cipta orang lain, itu dihukum dengan keras. Atau orang melakukan penipuan, dihukum dengan keras. Di sini kalau kita konflik dengan orang, atau kita punya tambang, dan kemudian ganti pemerintah daerah, itu bisa hilang tambang kita. Kita pemilik yang sah satu tambang, kita bisa dihukum, bisa diadili. Karena aturannya sedemikian rupa, sehingga kemudian bisa dirubah pemiliknya ganti tangan. Sertifikatnya ada beberapa orang. Itu tidak kondusif buat market. Begitu. Jadi, ini adalah hal-hal yang penting ya, terutama bagi kita yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi. Karena kalau suatu masyarakat itu sistem hukumnya baik, maka masyarakat tidak perlu mengunci pintu ketika keluar rumah. Masyarakat tidak perlu mempunyai rumah dengan pagar yang tinggi-tinggi. Sekarang kalian lihat di sini, orang bikin rumah pagarnya tinggi-tinggi, kemudian ada tulisan awas anjing galak, sampai pakai pengawal, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena orang nggak percaya, low trust society. Nah, kalau orang yang high trust, kalian bisa lihat dari tanda tangannya. Ya, mungkin pernah dengar cerita saya itu. Tanda tangan di negara-negara yang high trust, itu tanda tangannya itu bisa dibaca namanya. Kenapa begitu? Karena mereka nggak takut dipalsukan oleh orang lain. Sedangkan kalian kalau misalnya di Indonesia kita, tanda tangan itu kan adu jelek kita. Ya, adu jelek supaya tidak mudah ditiru. Kita keluar rumah dikunci, kemudian kita tidak bisa sembarangan, dan akibatnya ketika kita masuk ke pengadilan, kita harus nuntut dari pengadilan negeri, dari pengadilan negeri naik lagi ke pengadilan tinggi. Nggak cukup juga kita lagi appeal lagi ke Mahkamah Agung, kemudian kita ajukan peninjauan ulang dan sebagainya, peninjauan kembali PK1, PK2, PK3, sehingga tidak ada kepastian hukum. Ya, ini menjadi berlarut-larut dan masyarakat tidak percaya. Nah, kalau masyarakat tidak percaya pada hukum, akibatnya masyarakat bayar, akibatnya masyarakat menjadi apati, dan itu adalah benih perpecahan, benih benih orang-orang meninggalkan negaranya, tenaga terdidik keluar dari negara itu, dan akibatnya investasi juga tidak maju. Betul. Dengan investasi yang tidak maju, ini aku mungkin agak nyenggol satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke closing statement. Kita ngomong agak panas tentang pemilu nih. Indonesia nanti ini kita 2024 akan mendapatkan presiden yang baru. Mau nggak mau siapapun itu pasti gaya taktiknya beda. Menurut Profesor, bagaimana caranya untuk melanjutkan investasi yang sudah masuk, yang sudah saya bilang bisa relatif banyak ya, tetap dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, siapapun itu? Investasi yang sudah ada tentu harus dipertahankan. Bagaimana caranya? Ya menurut saya tentu harus dimulai dari komitmen bahwa yang terpilih itu benar-benar ingin melakukan penegakan hukum, ya, menata hukum dengan baik. Kalau mereka bisa melakukan itu, saya yakin apa yang sudah diinvestasikan orang akan nyaman. Ya. Itu satu. Nah, yang kedua, kita menyaksikan ekonomi Indonesia ini basisnya bukan basis factory, karena kita mengalami deindustrialisasi. Ekonomi Indonesia basisnya bukannya inovasi. Maka kalau kalangan terdidik sekolah tinggi, sekolah di barat, ya, atau di negara lain, ketika kembali kemudian akhirnya pekerjaannya admin, gitu ya, bukan pekerjaan melakukan riset dan sebagainya. Bayangkan kalau di negara tertentu orang bisa menjadi manajer yang menangani, misalnya di pabrik sepatu, riset tentang sol sepatu misalnya. Itu ada manajernya sendiri.
Dan dia sangat inovasi, selalu mencari cara bagaimana sol sepatu itu bisa menjadi kuat, tapi empuk, tapi dengan bahannya ringan, desainnya juga bagus. Itu kan berdasarkan sains. Jadi kalau tidak berdasarkan sains, tidak berdasarkan pendidikan yang tinggi, maka seorang sarjana, kita mencetak banyak sarjana, sarjana itu hanya akan menjadi tenaga-tenaga yang sifatnya sifatnya admin, sifatnya menjaga keamanan, sifatnya adalah bekerja operasional, bukan bekerja teknis dengan baik. Ya. Nah, tentu kita harus pikirkan bahwa negara kita harus beralih dari sumber daya alam ke inovasi. Ya. Supaya bisa masuk sana, maka perguruan tinggi harus lebih kuat. Gak kayak sekarang kan, dosen dibayarnya itu rendah, guru dibayarnya rendah, kemudian sudah rendah dibikin peraturan, harus ngajarnya banyak mata kuliahnya, harus publikasinya sampai masuk di Scopus, padahal dibayar rendah. Padahal untuk masuk di Scopus itu orang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah supaya bisa publish di sana. Kalau seperti itu, maka kalangan yang bagus tidak mau lagi menjadi dosen dan menjadi guru. Maka pendapatan guru, pendapatan dosen itu harus ditingkatkan. Universitas harus diberikan seed money yang kuat. Dan kemudian harus menghasilkan karya-karya yang scientific yang hebat. Dengan begitu nanti kita bisa menciptakan inovasi. Kalau kita bisa menciptakan inovasi, maka ekonomi kita pun harus bergeser. Menjadi factory based, menjadi innovation based, dan akhirnya kemudian kita bisa menciptakan ekonomi yang lebih mandiri. Kalau sumber daya alam semuanya tergantung konsesi, tergantung siapa yang berkuasa. Kalau tidak diperpanjang. Kalau pemerintahnya nasionalis, dia akan minta serahkan pada Indonesia. Begitu pemerintahnya lagi butuh dengan mereka, kemudian mereka dikasih wewenangnya dan sebagainya. Jadi tidak fair begitu. Karena sumber daya alam, kita harus bergeser kepada hal yang bersifat renewable dan inovasi. Apakah service based sector termasuk dari itu? Oh iya, termasuk. Service itu tentu ada brandingnya, ada humannya, ada sistemnya, ada platformnya, ada softwarenya. Itu kan semuanya menggunakan knowledge untuk dikembangkan. Karena sudah sampai pada penghujung pertanyaan Ya. ini, terima kasih banyak ya Pak udah bersedia menjadi narasumber kami. Mungkin ada closing statement dari Profesor untuk bukan cuman mahasiswa economics dalam arti panitia economics, tapi buat UI as a whole. Saya mulai dulu dengan mitos bahwa mereka yang belajar ekonomi di Fakultas Ekonomi katanya jargonnya paling sial jadi menteri. Ya. Makin lama jumlah alumnus kita yang jadi menteri makin sedikit. Bukan karena kurang pandai, tetapi karena sekarang menteri itu dicarinya dari partai politik. Ya. Maka pesan saya kepada